Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan melanjutkan ta'lim kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Dan kita masih membahas seputar bab bagaimana seorang yang ingin belajar ataupun mengajarkan Al-Quran itu hendaknya meluruskan niatnya, agar dia itu mengoreksi niatnya, apakah niat dia itu sudah tulus, ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar seputar definisi ikhlas. Seseorang yang ikhlas itu seperti apa sih sebenarnya? Itu sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kita juga sebenarnya masih membahas seputar masalah niat. Artinya seseorang yang ingin belajar ataupun mengajarkan Al-Quran itu sudah semestinya meluruskan niatnya. Jangan sampai ada keinginan-keinginan duniawi. Jangan sampai dia menodai amal solehnya. Jangan sampai dia menodai niat baiknya di dalam mengajar Al-Quran. Itu dia nodai dengan niat-niat ingin yang sifatnya itu duniawi. Dan kita sampai pada pembahasan wayam bagi alla yaqsida bihi tawassulan ila arad min a'rad dunya min malin aw riyasatin aw wajihatin aw irtifa'in ala aqranih aw sana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhin nas ilaihi aw nahwi dzalik. Dan hendaklah seseorang yang ingin belajar ataupun mengajarkan Al-Quran, jangan sampai dia itu ada niat keinginan dari dia belajar ataupun mengajarkan Al-Quran itu, ada rasa keinginan untuk mencapai sesuatu yang sifatnya duniawi, baik itu harta, au riyasa atau jabatan, au wajaha atau ingin dapat pangkat, au irtifa'in ala aqrani atau ingin dianggap lebih dari teman-temannya, bahwa dia itu levelnya di atas teman-temannya yang lain misal. Jadi dia ada rasa ingin merasa seperti itu dengan dia mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran. Dia ingin ada rasa keinginan, wah biar saya dianggap level saya di atas melebihi teman-teman saya yang lain. Sana'in 'indan nas atau ingin dipuji. Ya, jadi haus validasi, kepingin dipuji. Atau ingin mendapatkan simpati dari orang-orang. Jadi dia mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran itu biar menarik simpati orang-orang kepada dia. Na'udzubillah min zalik au nahwi zalik, atau contoh-contoh yang lain yang sekiranya niat-niat tersebut itu ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, tidak murni mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu belajar ataupun mengajarkan Al-Quran. Ini jangan sampai kita ada niat-niat seperti itu. Wala yashinul muqri'u iqra'ahu bi tama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di ma yaqra'u alaihi. Dan jangan sampai seseorang yang mengajarkan Al-Quran itu dia menodai pengajarnya, ya, menodai mengajarnya itu, dia nodai dengan ada rasa tamak, pengen mendapatkan sesuatu karena dia merasa berjasa, karena telah mengajarkan beberapa ayat misal, karena telah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Karena dia merasa seperti itu, akhirnya di dalam hatinya dia menodai dirinya apa? Oh, saya seharusnya pantas dong mendapatkan sekian persen, mendapatkan harta sekian rupiah misalnya.
mendapatkan uang, mendapatkan hadiah dan lain-lain. Jadi dia mengharapkan itu. Ketika dia mengajarkan Al-Quran, dia ada rasa tamak di dalam hatinya mengharapkan itu. Ya, karena sebab apa? Karena dia ngerasa berjasa, karena dia telah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain walaupun hanya beberapa ayat. Ini jangan sampai seorang guru Al-Quran itu ada di dalam hatinya ada niatan seperti itu. Ini lain dari kita, sekali lagi ya, lain dari gaji. Kalau emang ada seseorang menggaji guru ngaji, itu adalah sebagai waktu yang telah dia luangkan dan ini pantas. Makanya nanti ada babnya sendiri di depan insya Allah. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau untuk urusan gaji itu beda lagi ya, karena gaji itu diberikan karena waktu yang telah dia kerahkan untuk mengajarkan ngaji dan itu pantas dan itu seharusnya dimuliakan memang. Nah, tapi ini apabila kita berbicara sebagai seorang guru ngaji dalam diri hati kita sendiri, ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran, kita berharap mendapatkan balasan-balasan duniawi. Kita ingin mendapatkan harta yang melimpah, ataupun mendapatkan sekian juta, ataupun ini dari kita itu mengajarkan itu. Jadi ada rasa tamak di dalam hati kita itu, nggak murni ikhlas lillahi ta'ala gitu. Nah, ini jangan sampai. Sawa'un kana rifqu malan aw khidmah wa in qal. Walaupun mungkin dia mengharapnya itu sesuatu yang kecil memang. Ya memang nggak banyak, tapi kan tetap ada rasa tamak di dalam hatinya. Jadi setiap dia ingin mengajar Al-Quran, dia itu ada rasa tamak, kepingin dapat sekian, walaupun cuma sedikit, walaupun itu bentuknya harta ataupun khidmah ataupun pelayanan. Jadi ketika dia mengajarkan Al-Quran, dia merasa kepingin pantas untuk dilayani. Jadi kalau dia butuh apa, dilayani. Dan ini sangat tidak bagus sekali bagi seseorang yang ingin mengajarkan Al-Quran ada niat-niat seperti ini. Ya, kalau kami melihat dari kebiasaan guru-guru kami, masyayikh kami ya, guru-guru kami yang alhamdulillah kami mengambil sanad Al-Quran kepada mereka. Alhamdulillah guru-guru kami tidak ada yang seperti itu. Bahkan kami tahu salah satu di antara guru kami itu justru malah mencontohkan sebaliknya. Jadi beliau menganggap bahwa walaupun beliau guru Al-Quran, walaupun kesibukan beliau menghabiskan waktu beliau untuk Al-Quran, bahkan beliau sudah punya murid banyak yang mengambil sanad Al-Quran dari beliau, tapi beliau guru kami ini itu tidak pernah kepingin untuk dilayani, bahkan beliau yang melayani. Dan itu kami melihat fakta itu di depan mata kami sendiri. Berkali-kali ada kejadian di mana beliau itu sangat tidak mau dilayani. Beliau mengerjakan apa-apa sendiri, bahkan beliau melayani murid-muridnya. Jadi kalau murid-muridnya butuh apa, selama beliau bisa, beliau ingin bantu. Nah, itu yang akhlak seperti itu yang dicontohkan oleh guru-guru kami. Jadi ketika kita membaca kitab seperti ini, kita membaca faedah seperti ini, ilmu seperti ini, itu kita ingin melihatnya di dunia nyata. Apakah ada seseorang yang berani mengaplikasikan akhlak-akhlak seperti ini dalam kehidupan mereka? Ada. Guru-guru kami melihatnya dengan nyata di depan mata kami sendiri, akhlak-akhlak seperti ini. Dan itu seharusnya sebagai, jadi jangan karena kita merasa bahwa kita itu mengajar ngaji, kita itu mengajarkan Al-Quran, lantas kemudian di dalam hati kita ada rasa tamak, kepingin mendapatkan harta. Saya pantas untuk dilayani sekarang, saya pantas untuk kemana-mana saya dilayani, ke sini saya dibantu ya. Jadi jangan sampai ada niatan seperti itu ya sebagai seorang guru Al-Quran. Walau kana ala suratil hadiyatil allati laula qira'atuhu alaihi lama ahda ilaihi. Walaupun syuf, ini detail banget apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Maksudnya apa? Imam Nawawi di sini mengingatkan bagi para guru ngaji bahwa hati-hati di dalam mengatur niat. Bahkan untuk tamak dalam urusan hadiah. Misalkan mungkin kita menganggapnya wajar ya, manusiawi. Kalau saat ada guru ngaji itu yang mengharapkan dapat hadiah. Masa saya mengajar lama bertahun-tahun tapi nggak dapat hadiah? Seharusnya saya itu pantas mendapatkan hadiah. Jadi dia ada rasa tamak kepingin mendapatkan hadiah. Sekiranya kalau bukan karena dia itu mengajarkan Al-Quran, dia nggak akan mendapatkan hadiah tersebut, kata Imam Nawawi. Artinya apa? Artinya dia itu mengharapkan hadiah karena telah mengajarkan Al-Quran. Sekiranya kalau bukan karena jasa dia mengajarkan Al-Quran, dia nggak akan mendapatkan hadiah itu. Jadi kan ada banyak orang kadang memberikan hadiah kepada guru ngaji ya karena sebab dia telah berjasa
mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, dikasihlah hadiah tersebut. Nah, itu benar hadiahnya atas dasar jasa karena dia telah mengajarkan Al-Quran. Nah, sebagai seorang guru ngaji, sebagai seorang guru mukri, itu harus menjaga niatnya, jangan sampai ada rasa tamak kepingin mendapatkan balas jasa walaupun dalam bentuk hadiah. Walaupun dalam bentuk hadiah ini, jadi dia itu mengharap kepingin dapat hadiah, tamak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Yang kalau seandainya bukan karena dia mengajar Al-Quran, dia nggak mungkin mendapatkan hadiah tersebut secara cuma-cuma gitu. Tapi dia pantas mendapatkan hadiah tersebut karena dia berjasa telah mengajarkan Al-Quran. Tapi sekali lagi ini yang mengharapkan seperti ini, yang tamak seperti ini itu adalah sebagai guru ngajinya. Ya, artinya Imam Nawawi di sini sangat detail sekali bagaimana mengajarkan kita itu untuk benar-benar menjaga hati kita sebagai seorang mukri, sebagai seorang pengajar Al-Quran, jangan sampai ada niatan seperti itu. Itu kalau dari diri kita sebagai seorang mukri. Tapi kalau seandainya ada orang yang memang ingin memberi hadiah secara cuma-cuma kepada guru ngaji, ya ahlan wa sahlan, itu kita terima. Karena memang guru kami juga mengajarkan seperti itu. Nahnu qaumun la natlub wa la narud. Ya kita itu tidak akan pernah minta, tapi kalau dikasih ya nggak nolak. Maksudnya kalau ada seorang guru ngaji sebagaimana dia itu atas dasar keinginannya sendiri, kepekaannya sendiri, ingin memberikan hadiah kepada guru ngajinya, ya sudah kita terima karena dia juga dalam rangka menghormati guru ngaji, ya, menghormati waktu yang telah dikerahkan, diluangkan oleh guru ngaji tersebut. Tapi kalau kita sebagai mukri, sebagai seorang guru ngaji, kita harus menjaga hati kita jangan sampai ada niatan kepingin mendapatkan ini, kepingin mendapatkan ini, kepingin mendapatkan ini itu dan lain hal sebagainya, yang mana hal tersebut urusannya dunia. Udah kita meluruskan niat kita ikhlas lillahi ta'ala, ya. Sebagai sekali lagi ini dalam kacamata kalau kita sebagai guru ngaji, kalau kita sebagai mukri. Tapi kalau dari kacamata sebagai murid, ya lain lagi, nanti ada pembahasannya lagi ya. Nah, kalau Allah Ta'ala, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala ta'ala man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan duniawi, menginginkan perbendaharaan dunia, maka Allah akan memberikan dunia, memberikannya, tapi dia di akhirat gak dapat bagian. Wa man kana yuridul ajilah, dan barang siapa yang dia itu ini di ayat lain ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang dia itu menginginkan dunia. Karena ajil pakai ain itu adalah dunia. Kalau ajil pakai hamzah itu adalah akhirat. Karena kenapa dunia dinamakan ajil? Ajil itu kalau dalam bahasa Arab artinya terburu-buru, tergesa-gesa, ya, cepat, yang sifatnya cepat. Kenapa ya? Karena memang dunia semuanya serba cepat. Ya, dunia ini bukan tempat kekal, dunia ini hanya sifatnya sementara. Ya, makanya Allah mengibaratkan dunia itu seperti ajilah, sesuatu yang sifatnya cepat, nggak kekal. Maka barang siapa yang menginginkan dunia, maka Allah akan menyegerakan, memang dikasih sama Allah ajilah, ya, sesuatu yang sifatnya cepat. Ya, Allah kasih itu dunia sekarang, liman nurid, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian di akhirat dia nggak bakalan dapat apa-apa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusib bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Misluhu ahaditsu katsirah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar ilmu yang mana ilmu ini seharusnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kita belajar ilmu agama, ya, belajar Al-Quran, belajar hadis, yang mana ilmu-ilmu tersebut itu adalah ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar ilmu akhirat basalnya, ilmu agama. Akan tetapi dia tidak belajar itu untuk lillahi ta'ala. Dia nggak meniatkannya untuk mengharap ridho Allah, tapi dia belajar keilmuan tersebut tujuannya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Maka dia tidak akan pernah mencium bau wanginya surga di hari kiamat nanti. Bayangkan, bau wanginya surga, yang mana bau wangi surga ini di dalam riwayat yang lain tercium dari jarak 1000 tahun. Ya, maksudnya dari jarak sejauh itu, oh ya, mimasirati alfi am, ya, mimasirati mi'ata atau alfi am, ya, dari jarak 1100 atau 1000 tahun itu bau wanginya surga itu sebenarnya sudah tercium, ya. Tapi ini orang yang kalau seandainya dia itu belajar ilmu, jadi belajar ilmu agama, tapi tujuannya tidak lillahi ta'ala, dia tujuannya untuk sifatnya duniawi, sebagaimana yang disebut, apa sifat tujuan duniawi itu yang sudah disebutkan di pembahasan sebelum ini, ya, yang saya sebutkan tadi, yang ada di kitab At-Tibyan, yaitu seperti ini. Jadi tujuannya, intinya tujuannya itu sifatnya duniawi. Jadi dia belajar ilmu, tapi seharusnya ilmu tersebut itu bisa mengantarkan dia menuju ridha Allah, tapi dia malah niatnya untuk meraih kesenangan duniawi. Maka dia tidak akan pernah mencium, jangankan masuk surga, mencium bau surga aja dia tidak akan pernah menciumnya. Ya, na'udzubillahi min dzalik, menunjukkan bagaimana ancamannya bagi seseorang yang niatnya itu tidak benar, nyari ilmu agama, Al-Qur'an, hadis, fikih dan lain-lain, tapi tujuannya nggak lillahi ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis sahih ini, ya. Dan wa mithlu ahaditsu katsira, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang hampir serupa dengan ini. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, dari sahabat Anas dan Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukasira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai falyatabawwa maq'adahu min nar. Barang siapa yang dia itu mencari ilmu tujuannya agar dia itu bisa membangga-banggakan dirinya, menyombongkan dirinya di depan orang bodoh. Ya, jadi dia mencari ilmu tujuannya agar dia bisa merendahkan, mengintimidasi, ya, menunjukkan, pamer di depan orang-orang yang bodoh bahwa saya ini pinter. Atau yukasiru bihil ulama, atau tujuannya agar dia itu bisa bersaing sama ulama. Jadi tujuannya dia nyari ilmu, tujuannya agar bisa bersaing, agar bisa mendebat. Nah, di riwayat lain soalnya bahasanya bukan yukasir, ya, au yujadil, kan? Yujadilul ulama. Jadi dia mencari ilmu tujuannya agar bisa debat. Jadi ilmunya digunakan untuk debat saja sama ulama-ulama yang lain, biar menunjukkan kalau dia itu punya ilmu, debat, dikit-dikit debat. Jadi dia tujuannya nyari ilmu seperti itu. Au yasrifa wujuhan nas ilai, atau dia ingin menarik simpati dari orang-orang, agar simpati orang-orang tertuju kepadanya. Falitabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka, menyiapkan sendiri tempatnya di neraka. Jadi orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya nggak lillahi ta'ala, tujuannya ingin pamer, ingin sombong di depan orang bodoh, ingin debat. Jadi tujuannya dia mencari ilmu, tujuannya hanya untuk debat saja, ataupun ingin menarik simpati orang-orang kepada dia, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya sendiri di neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari riwayat Ka'ab bin Malik. Waqal, dan di riwayat yang lain dikatakan adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita introspeksi lagi sekali lagi, kalau kita sebagai guru ngaji, kita harus menata niat kita. Kalau kita ingin mencari ilmu, ingin belajar Al-Quran, atau ingin mengajarkan Al-Quran, atau ingin mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lain, kita harus luruskan niat kita. Apa niat kita? Jangan sampai niat kita itu ternodai dengan niat-niat yang sifatnya duniawi. Udah, kita ngajar dengan niat dakwah, kita mengajarkan Al-Quran, ingin mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam, ya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita ikhlas lillahi ta'ala. Adapun nanti kalau ada orang lain yang memberi hadiah, ataupun memberikan gaji, ataupun memberikan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dari kitanya sendiri, jangan sampai hati kita ada rasa tamak, kepingin mendapatkan ini. Itu. Insya Allah mudah-mudahan ilmu sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.